wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad kita berselawat. Pertama-tama yang saya hormati Badan Pengurus Harian FKI Ulul Albab Yahyan Bone, dan saya hormati pula kader FKI yang masih memperlihatkan esensi dan eksistensinya. Jadi ada pun yang ingin saya sampaikan terkait materi mahasiswa progresif di tengah COVID-19 ini. Jadi bahwasanya kita ketahui bersama COVID-19 ini adalah wabah yang hari ini menyerang seluruh masyarakat dunia, dan mungkin juga salah satunya kita yang merasakan wabah ini. Jadi hal yang pertama juga yang kita harus lakukan adalah bagaimana mahasiswa hari ini. Jadi mahasiswa hari ini yang kita ketahui bersama menjadi agen of social control dan peran lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang sifatnya yang harus dilakukan mahasiswa adalah tidak lepas dari perannya. Dan juga kita tidak bisa pungkiri bahwa mahasiswa hari ini di tengah pandemi ya sama-sama disibukkan oleh kuliah online, dan telah dikeluarkan sebuah edaran dan sama-sama kita harus ikuti dan patuhi. Dan mahasiswa itu ya hanya berada di situ merasakan kuliah online, tidak merasakan kelas yang secara terbuka secara bersama. Jadi peran dan hal yang progresif yang harus dilakukan mahasiswa di tengah COVID-19 ini, yang pertama itu harus dulu mencegah terkait persoalan sosial media, mulai dari Instagram, Twitter, atau sosial media yang lainnya. Yang hari ini setiap harinya, setiap detiknya, dan setiap jamnya hanya informasi COVID-19 yang bagaimana kita ketahui masyarakat akan merasa takut. Dan bagaimana cara, dan ketika kita takut, ya itu akan mengakibatkan kita terus menerus hanya berpikir ya terkait COVID-19 ini. Jadi kalau dari saya pribadi FKI ya, berikanlah sedikit gambaran tulisan-tulisannya di dari sosial media terkait COVID-19 ini, karena informasi setiap menit dan setiap jamnya banyak juga hal-hal yang contoh kita ketahui bersama, banyak hal-hal yang tertutupi, misalnya Omnibus Law, RUU-nya yang masih bergulir pada hari ini, yang sama-sama kita hiraukan karena akibatnya COVID-19 ini. Tapi itu hanya sebagai contoh, dan itu hanya sebagai hal nantinya kita akan laksanakan ketika COVID ini akan selesai. Itu akan menjadi peran yang sangat dibutuhkan setelah COVID ini. Kalau COVID ini yang kita harus butuhkan adalah gerakan-gerakan sosial. Jadi beberapa hal yang kita harus lakukan, misalnya kita harus membantu seluruh stakeholder, atau kita kerja secara kolektif bersama pemerintah untuk sama-sama mengulurkan tangan untuk membantu sesama manusia. Sifatnya bantuan-bantuan sosial. Jadi agar bantuan-bantuan ini tersalur secara baik, tidak hanya hal-hal yang sifatnya yang dapat dibutuhkan. Jadi yang pertama itu harus kita melakukan kerja kolektif. Itu kerja kolektif, bukan hanya di rumah saja mengerjakan tugas-tugas yang terus-menerus kita kerjakan sampai ada kata-kata sedikit mahasiswa sedikit ngeluh, itu tidak boleh. Jadi peran sesungguhnya adalah mahasiswa itu yang membantu seluruh masyarakat membutuhkan dan memberikan sosialisasi terkait COVID-19 ini, agar COVID-19 ini tetap kita sama-sama merawat pengetahuan masyarakat agar tidak panik. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya banyak gerakan-gerakan sosial
yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menteri-menteri sosial dan lain sebagainya. Kita harus ya bersama di situ bekerja untuk menyalurkan semua masyarakat, dan disitulah yang digunakan adalah agen of change, agen perubahan. Di mana agen perubahan mahasiswa pada hari ini? Apakah hanya di rumah saja tidur? Perubahan ya mungkin itu tidak. Jadi mungkin kita harus melakukan ya gerakan-gerakan secara masif bersama pemerintah. Ya, kita ketahui juga semua mahasiswa itu ya hari ini mungkin gerakan-gerakannya kurang terlihat. Hanya relawan-relawan yang sifatnya terkhusus kepada organisasinya yang melaksanakan itu. Tapi organisasi-organisasi yang tidak melakukan itu, ya dia tidak turut adil dalam membantu masyarakat di tengah COVID-19 ini. Kalau dari saya pribadi, misalnya di lingkup Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone terdiri beberapa organisasi intra yang bisa sebenarnya bekerja sama melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Bukan berarti kampus ditutup, kegiatan-kegiatan sosial itu juga tidak ada yang terlaksanakan. Misalnya contoh kecil, ketika pada tahun sebelumnya seluruh organisasi internal melaksanakan bukber. Kenapa hari ini tidak melaksanakan? Ya, misalnya pembagian takjil, dan hanya menggunakan beberapa orang yang sifatnya ya turut adil dalam situ. Jadi bukan hanya sifatnya Palang Merah Indonesia yang membantu masyarakat menjadi relawan, tapi seluruh mahasiswa harus turut adil terkait persoalan itu agar wabah ini akan cepat teratasi. Pandemi COVID-19 ini, perang mahasiswa sangat dibutuhkan dalam gerakan sosial. Itu yang harus digarisbawahi. Dan kemudian setelah COVID-19 ini, mahasiswa lagi dititik beratkan terkait persoalan sosial, kontrolnya terkait pemerintah. Karena terkait persoalan sosial, politik akan bergulir ketika COVID-19 ini akan selesai. Itu akan dapat kita rasakan nantinya. Jadi itu adalah hal yang harus nantinya diatasi oleh seluruh mahasiswa. Jadi mungkin itu hanya pengantar dari saya pribadi. Jadi perang atau hal yang progresif yang harus dilakukan mahasiswa hari ini di tengah COVID-19 itu adalah gerakan-gerakan sosial dan sepanjang hal yang kreatif dan inovatif yang dilakukan untuk membantu sesama masyarakat pada khususnya dan pada umumnya membantu pemerintah. Olehnya itu dari saya yang mungkin sangat sederhana yang saya sampaikan. Jadi hal-hal yang nanti sifatnya mau didiskusikan silakan komentar hal-hal yang sifatnya mau didiskusikan. Ini itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 akan menjadi sahabat sejati dan dapat kita atasi bersama.